entah berapa banyak kemungkaran dan dosa-dosa yang diamalkan setiap harinya. Salah satu prestasi buruk yang pernah dilakukan pria itu adalah menjadi seorang pembunuh sadis dan bengis. Tidak sedikit para korban yang berhasil ia bunuh dengan tangannya sendiri. Nafsu setan dan bujukan iblis telah berhasil mendidik pria itu menjadi pembunuh handal di zamannya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan bahwa pria itu telah sukses membunuh dan menghabisi nyawa sebanyak 100 orang. Jumlah korban sebanyak itu bukanlah jumlah sedikit. Perbuatan ini sungguh biadab. Pasalnya, membunuh adalah sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kriminal ini kerap sekali membuat orang-orang merasa takut dizalimi pembunuh. Namun anehnya, di akhir umurnya, pria pembunuh sadis itu menjadi rebutan para malaikat. Tidak hanya itu, Allah SWT juga menjadikan pria itu menjadi penghuni surga. Loh, kok bisa? Simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Suatu hari, pria dari kalangan kaum Bani Israel itu pernah mencatat rekor pembunuhan hingga sebanyak 99 nyawa. Suatu waktu, hati si pria itu terbuka sehingga timbul rasa takut terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cahaya kebaikan mulai nampak dari dalam hatinya. Ia seraya merenung dan bertanya-tanya kepada hatinya, apakah hubungan dia dengan Allah telah terputus sehingga tidak memungkinkan untuk kembali bertobat kepada Allah? Apakah masih ada harapan? Lalu di manakah posisi dia dengan Allah jika dia kembali bertaubat? Sulit rasanya bagi pria itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hati yang muncul. Maklum saja, selama hidup dia selalu bergelimpang dalam lautan dosa, kemaksiatan, dan kezaliman. Orang-orang seperti itu tidaklah mempunyai bekal ilmu agama, dan segala urusan keyakinan agama seharusnya dikembalikan kepada ahlinya, yaitu para ulama. Dari sinilah pria pembunuh itu kemudian memberanikan diri pergi mencari orang alim untuk dimintai jawaban atas pertanyaan jiwanya yang selalu muncul. Pria itu menyadari bahwa hanya orang berilmu tinggilah yang bisa memberikan jawaban memuaskan kepada dirinya. Dalam perjalanannya, pria itu banyak bertanya dan mencari informasi kepada orang-orang yang dijumpainya tentang siapa orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Akhirnya, ditunjukkanlah pria itu kepada seorang rahib. Perlu diketahui, rahib adalah seorang yang sangat giat beribadah namun miskin ilmu pengetahuan. Sehingga bisa saja saat dia memberikan fatwa,